warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Dan ternyata mereka memiliki beberapa fitur yang berbeda pada organelnya. Pada organisme multiseluler, sel-sel tampak terlihat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan ternyata mereka pun memiliki fungsi dan tugas yang berbeda. Ada yang berfungsi untuk mengambil oksigen, ada yang berfungsi untuk mengantarkan informasi, dan lain sebagainya. Seperti sekelompok tukang bangunan yang akan membangun sebuah rumah, tentu mereka akan membagi tugasnya. Ada yang tugasnya mengaduk adonan semen, ada yang tugasnya memotong kayu, dan lain sebagainya. Tukang yang tugasnya mengaduk adonan semen akan dilengkapi dengan alat cangkul atau pacul untuk mengaduk adonan semen. Sedangkan tukang yang tugasnya memotong kayu akan dilengkapi dengan alat pemotong kayu seperti gergaji. Sama seperti contoh tersebut, sel-sel dalam organisme multiseluler bekerja sama walau memiliki peran yang berbeda-beda. Karena memiliki peran yang berbeda-beda, struktur luar bahkan dalam sel tersebut pun mengalami penyesuaian sesuai tugasnya. Perbedaan struktur atau bentuk pada sel tersebut dikatakan spesialisasi. Mari kita bahas ada apa saja sih spesialisasi sel itu. Yang pertama, spesialisasi pada tumbuhan, yaitu ada spesialisasi sel akar rambut. Akar merupakan bagian tumbuhan yang tumbuhnya ke dalam tanah dan umumnya berada di dalam tanah. Karena akar fungsinya menyerap air untuk fotosintesis. Pada sel akar, selnya mengalami spesialisasi. Bentuk selnya tampak memanjang dan dinamai sel akar rambut. Fungsinya memudahkan untuk meningkatkan penyerapan air. Pada spesialisasi sel tumbuhan, ada spesialisasi sel daun, yaitu stomata. Pada sel daun terdapat spesialisasi sel dinamakan stomata, atau disebut mulut daun. Berfungsi untuk mengambil gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Dan terdapat sel penjaga yang berada di sekitar stomata. Berfungsi untuk membuka dan menutup stomata, sehingga mengurangi banyak air yang keluar melalui stomata. Selanjutnya, spesialisasi pada sel hewan. Pada bagian sebelumnya telah diuraikan mengenai spesialisasi pada sel tumbuhan. Sekarang mari kita belajar mengenai spesialisasi pada sel hewan, yakni manusia sebagai contohnya. Spesialisasi pada sel hewan ada sel darah merah. Pada sel darah merah yang sudah dewasa, mereka menghilangkan nukleus atau inti sel untuk menjalankan fungsinya dalam mengikat oksigen. Berbentuk cekung di tengah. Bisa dibayangkan bagaimana jika sel darah merah kita tetap memiliki nukleus. Apa yang akan terjadi? Selanjutnya ada sel saraf. Saat tangan menyentuh duri, kenapa bisa terasa sakit? Rasa sakit merupakan rangsangan yang diterima dan diteruskan ke otak untuk diproses dan diartikan, sehingga tubuh kita merespon dan bergerak sebagaimana mestinya. Yang berperan menerima dan menghantarkan informasi rangsangan tersebut adalah sel saraf. Bentuk sel saraf yang panjang berasal dari perpanjangan sitoplasma, dengan tujuan untuk menyampaikan informasi dari indera ke otak dan dari otak ke otot atau kelenjar. Selanjutnya ada sel otot ya. Sel otot memiliki banyak nukleus dan mitokondria untuk menunjang fungsinya sebagai alat gerak. Jumlah nukleus dan mitokondria yang banyak ini memudahkan sel otot untuk memproduksi energi yang dibutuhkan hewan dan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Sel-sel yang memiliki karakter dan fungsi sejenis saling bekerja sama membentuk jaringan.
Jaringan bersama jaringan lain akan membentuk suatu organ ya. Organ contohnya banyak, ada lambung, jantung, pankreas, kulit. Nah, itu contoh organ dan lain sebagainya. Organ merupakan kumpulan jaringan yang melaksanakan fungsi dan tujuan tertentu. Organ bekerja sama dengan organ lain akan membentuk sistem organ. Jadi, sistem organ itu adalah gabungan dari beberapa organ yang saling bekerja sama satu sama lain. Contohnya ada sistem peredaran darah, sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem rangka, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sistem organ bergabung dengan sistem organ yang lain akan terbentuk kerjasama sistem organ untuk menjalankan fungsi tubuh. Inilah yang menghasilkan istilah organisme. Jadi, tubuh makhluk hidup atau organisme itu tubuhnya terdiri mulai dari yang paling kecil, itu ada sel. Gabungan dari beberapa sel bergabung menjadi jaringan. Selanjutnya, jaringan bergabung dengan jaringan yang lain akan membentuk organ. Dan organ bergabung dengan organ lain akan membentuk sistem organ. Dan sistem organ bergabung dengan sistem organ yang lain menjadi satu organisme atau makhluk hidup. Sekian pembelajaran pada video kali ini. Semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.